Bawaslu Kabupaten Lanijaya melakukan kegiatan sosialisasi kesiapan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya yaitu Demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Bahwa semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili para orang yang hadir dan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kami Bawaslu melakukan kegiatan sosialisasi tahapan pemilu dan kegiatan sosialisasi penanganan pelanggaran. Jadi tahapan pemilu untuk kali ini dilakukan, kemudian saat ini sedang dilakukan proses verifikasi administrasi dan nanti, dan kemarin juga kita sudah lakukan verifikasi faktual untuk mengecek keberadaan mengecek legalitas ijazah yang dipakai oleh para calon bupati dan wakil bupati. Kami Bawaslu dan penyidik KPU untuk melakukan pengecekan secara faktual di lapangan. Terdapat di beberapa kota studi kami sudah dampingi teman-teman KPU untuk melakukan pengawasan melekat yang dari kota Surabaya, kota Jogja, kemudian kota Jayapura, kota Makassar, dan ada beberapa kota yang kami sudah melakukan pengawasan bersama dengan KPU. Dan itu akan dilakukan pleno pada tingkat tanggal 22 bulan September ini juga, tetapi itu tahapannya sedang proses. Itu yang kami sampaikan. Kemudian yang tahapan berikut juga kami sudah memulai penetapan DPS, data pemilih sementara. Kami Bawaslu mengawasi juga, tetapi hanya berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Dukcapil Lanijaya. Itu yang DPS yang sudah ditetapkan daftar pemilih sementara, tetapi hasil coklit dari lapangan di kampung belum dilakukan pemutakhiran atau belum dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Untuk distrik sudah dilakukan, sudah dimasukkan di KPU, tetapi teman-teman KPU sedang melakukan persiapan untuk pemutakhiran, di mana data DPS yang tadi disampaikan yang bersumber dari Dukcapil itu akan dimutakhirkan atau disinkronkan dengan data yang dicoklit di lapangan oleh Pak Parli yang sudah turun itu. Kemudian hasil keseluruhannya nanti akan dilakukan penetapan untuk DPT, dan itu teman-teman KPU sedang dilakukan. Dan kesempatan ini kami Bawaslu mengambil waktu untuk melakukan sosialisasi. Kenapa selama ini orang menganggap kenapa Bawaslu tidak melakukan penanganan pelanggaran, padahal kami sudah lapor ke Bawaslu. Kemudian itu yang kami mau kupas sedikit sebentar terkait dengan hal-hal bagaimana mekanisme pelaporan juga kami akan sampaikan terkait materi itu. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan lembaga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu
dalam kegiatan ini supaya apa yang kami sampaikan sebentar itu bisa menjadi bekal untuk ke depan, untuk pemilihan ke depan pilkada yang bupati, gubernur, dan wakil-wakilnya kami akan lakukan pemilihan. Dan itu akan kami sampaikan mekanismenya seperti apa, biar itu bisa diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya yang lainnya nanti kami akan sampaikan di materi yang kami sudah siapkan, dan mohon untuk Bapak Ibu menyesuaikan. Baik, terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan. Oke, baik, jadi mungkin izin saya langsung membuka acara supaya acara bisa lanjut. Dan sebelumnya nanti kami akan kasih kesempatan untuk, sebenarnya kami sudah sampaikan melalui surat tertulis ke PJ untuk paling tidak sepatah kata atau sambutan begitu, tapi beliau berhalangan. Jadi kalau ada yang sudah siap, kita bisa sampaikan ke kami supaya hal itu menjadi perhatian buat kami pengawas pemilu maupun kami peserta yang hadir di kesempatan hari ini. Baik, itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung sudah kami buka acara sosialisasi pada hari ini, hari Jumat hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Saya buka secara resmi. Saya atas nama pemerintah, Bupati, dan pemerintah Kabupaten Langi Jaya, saya mau sampaikan pengawasan pemilu Kabupaten Langi Jaya untuk dalam rangka pemilihan gubernur, pemilihan bupati, kita dilaksanakan, ini pesan dilaksanakan secara mandiri. Itu pertama, terjemahkan, saya tidak perlu terjemahkan ini. Dilaksanakan secara mandiri. Mandiri berarti itu berdiri sendiri, tidak ada lagi intervensi dari orang lain. Sudah mandiri, jadi tidak ada. Kedua, dilaksanakan secara profesional. Diterjemahkan itu bahasa pemerintah. Ketiga, penuh dengan integritas. Integritas itu menyangkut kejujuran dalam tugas ini, pengawasan ini. Baru terakhir itu akuntabilitas. Itu menyangkut pertanggungjawaban seluruh pengawasan mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan itu. Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa kami sudah laksanakan tugas kami, fungsi kami sudah melaksanakan pengawasan ini secara baik. Itu pertama yang mengandalkan kebenaran. Jadi saya bicara lurus, tidak ada yang saya bicara untuk kepentingan ini. Dan yang terakhir untuk kita semua, kita pemilu sekarang ini kita cari pemimpin kita yang membawa kita selama 5 tahun itu. Kita cari figur. Jadi silakan masyarakat, silakan, itu semua kader kita, ya silakan hak masyarakat untuk memilih, percayakan mereka. Saya kasih ini karena dia mampu membawa kami. Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Terus Acara selanjutnya pemutaran materi. Sampaikan di kesempatan hari ini. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Ibu
menyesuaikan. Terima kasih juga, minta maaf tadi sebetulnya kita mulai dari saja yang belum dilakukan, itu yang kami mau sampaikan. Baik, menurut kami Bawaslu Kabupaten Lanijaya, potensi kerawanan ini penting untuk kita rumuskan sehingga di situ kita bisa mendapatkan titik-titik mana yang kami harus lakukan pengawasan, kemudian titik mana yang kami harus melakukan lebih dalam lagi, seperti itu. Jadi kami ada beberapa hal. Pertama, potensi kerawanan pelanggaran peraturan pemilu. Ya, potensi pelanggaran peraturan pemilu itu saya pikir jelas ya Bapak Ibu, karena seringkali ada aturan tapi ya mengingat satu dan lain hal seringkali kita tidak memperhatikan aturan, sehingga itu bisa satu potensi yang kami pikir juga adalah bagian dari kerawanan pemilu yang akan berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang dibuat secara langsung politik praktis, maka di situ potensinya besar. Potensinya pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang, dan juga potensi ke konflik horizontal. Sehingga saya pikir ini perlu waspadai sejak dini. Oke. Yang berikut adalah kurangnya netralitas TNI Polri. Tapi saya pikir ini sudah kita di Lanijaya tidak ada ya. Berdasarkan pengalaman kemarin kami pengawasan, Bapak Ibu yang di TNI Polri masih aman, tidak ada yang ikut terlibat langsung dalam politik praktis. Tapi selama ini Bapak Ibu dari TNI Polri lebih banyak melakukan tugas pengamanan atau keamanan seperti itu. Oke, yang berikut adalah kurangnya netralitas tokoh gereja atau pimpinan gereja. Nah, ini saya sampaikan karena ada beberapa hal itu terkait dengan hal ini. Kami memang Bawaslu harus lakukan sosialisasi karena di satu jemaat itu juga belum tentu punya pendukung calon tunggal saja, satu calon bupati atau wakil bupati atau satu calon gubernur maupun wakil gubernur. Oleh karena itu hamba Tuhan kami juga berharap untuk harus netral, tidak memihak kepada calon satu, tapi lebih banyak mengambil tugas untuk mendoakan saja. Saya pikir begitu, karena itu akan menimbulkan sedikit gesekan di jemaat, sedikit kekerabatan jemaat itu bisa terjadi konflik, sehingga kami berharap itu bisa dijaga baik lagi untuk hamba Tuhan maupun tokoh-tokoh gereja, tokoh agama harus menjaga netralitas juga. Oke, yang berikut kurangnya netralitas penyelenggara pemilu, termasuk kami Bawaslu dan KPU. Ini salah satu poin untuk kami rumuskan dalam peta kerawanan. Kalau kami tidak netral, maka tentu akan menimbulkan konflik. Ya, bukan kami KPU dan Bawaslu saja, tapi jajaran kami di bawah juga sama. Jajaran Bawaslu ada Panwas Distrik, ada Panwas Desa, ada Panwas pengawas TPS. Nah, itu mereka kalau kerja tidak netral juga itu bisa berpotensi menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke. Dan oleh karena itu kami KPU dan Bawaslu memang ya kami harus memperhatikan saran dari Pak Asisten 1 tadi ya, harus netral, menjaga profesional, netralitas. Tadi Pak Asisten 1 sampaikan itu memang penting yang kita harus menjaga. Tapi juga kita perlu melakukan pelatihan atau penguatan kapasitas tugas jajaran kami di bawah untuk mereka bisa melaksanakan tugas secara profesional.
secara independen, secara mandiri. Tadi disampaikan kami perlu lakukan pembinaan kepada jajaran kami di bawah juga, supaya di bawah tidak terjadi seperti pengalaman-pengalaman lalu ya, pengalaman-pengalaman lalu. Oke, itu kurang netralnya penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu. Itu berpotensi pada potensi kerawanan konflik. Kemudian yang berikut adalah isu hoax. Hoax ini juga kadang-kadang memancing situasi yang tidak kita inginkan. Sebetulnya hal itu juga kadang-kadang belum tentu, tapi secara spontan kita percaya dan yakin, kemudian ada terkait dengan hoax ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi ini juga kita perlu waspadai, supaya informasi yang kami sampaikan itu harus benar dan jujur. Jangan sampai informasi yang tidak benar kita percaya, kemudian akhirnya Bupati semua anak kepala daerah Lanijaya. Jadi kita harus profesional. Untuk izin Pak Komisioner KPU. itu kami tidak bisa proses. Kami tidak bisa proses karena sesuai dengan alur penanganan pelanggaran itu 7 hari saja. Sehingga Bapak Ibu kami sampaikan ini untuk diperhatikan. Jangan sampai di pilkada ini ada pelanggaran yang Bapak Ibu melaporkan tetapi tidak perhatikan waktu yang ditentukan di situ. Jadi waktu 7 hari laporan, dan kalau untuk temuan itu 2 hari saja. Jadi 1 hari pengawasan melekat, kita melakukan pengawasan, tetapi kalau tidak bisa diproses. Kedua, saya minta jangan orang-orang bikin penyakit baru masuk di dalam situ. Nanti itu yang dia bikin penyakit Lanijaya di sini. Ya, bukan kampung tapi kepala distrik di kampung distrik masing-masing. Yang kedua, apa itu? BPD. Yang kemarin terjadi masalah itu, yang ketua-ketua BPD itu. Jadi ketua-ketua BPD itu orang harus bertobat betul-betul baru tangani. Jangan kasih tinggal diam, terus masalah itu langsung dibawa BPD sendiri sampai dengan di kabupaten sini. Sampai akhirnya masalah di kabupaten seharusnya tidak terjadi, di distrik saya selesaikan, tapi harus bawa sampai di kabupaten. Itu akibat dari itu saya pikir. Tidak selesaikan di distrik, tokoh-tokoh intelektual dan orang-orang yang ada di sini tidak proaktif. Belum proaktif, belum memainkan peran di situ. Saya pikir begitu. Memang saya setuju itu. Kalau PPD sana dibiarkan, ya mungkin mereka bisa kerja bagaimana jujur kata, tapi ya tadi sudah dibilang PPD juga manusia, jadi bisa dipengaruhi oleh apapun gitu maksudnya. Jadi saya pikir itu kita jaga bersama, jangan sampai ke depan terjadi hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih. Terakhir tadi ya Demis ada katanya berapa kali Untuk turun ke setiap TPS. Jadi saksi itu dia juga punya hak untuk melaporkan masalah yang terjadi di TPS. Kalau seandainya karena yang kita ketahui, bukan kita ketahui, yang kita lihat kemarin terjadi itu PPD juga memihak, Panwas juga memihak. Seperti tadi Ibu Mina sampaikan, sebenarnya ada masalah. Kami juga cuma beberapa saat, jadi di telepon juga kami bingung mau ke sana atau mau ke sini, kita bingung. Jadi Ibu minta maaf. Jadi fungsikan saksi itu untuk datang laporkan masalah yang terjadi. Jika dia rasa dirugikan, laporkan ke kami Bawaslu dengan data yang lengkap, bukti yang lengkap, sampaikan ke kami Bawaslu, kami siap. Itu untuk proses pengaduan permasalahan. Apabila dari saksi parpol ada mungkin rasa dirugikan, disampaikan ke PPD, tapi mungkin PPD tidak tanggapi, terus ke bawah Panwas, tapi Panwas tidak tanggapi, saksi parpol bisa datang laporkan ke kami Bawaslu langsung ke kantor kami langsung gitu. Karena supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan bersama. Terus
Terus kalau di distrik kadang itu kemarin yang kita lihat juga intelektual di distrik itu buat kesepakatan. Tapi mereka memihak juga ke satu pas calon. Dan setelah kesepakatan itu dilakukan, setelah pemilihan apa yang mereka inginkan pas calon yang mereka pilih itu tidak dapat, sehingga pernyataan itu mungkin dihiraukan lagi, sehingga tidak jadi pleno di distrik. Jadi kalau tidak jadi pleno di distrik, laporkan ke Panwas distrik. Mereka akan masukkan di dalam form pengaduan. Dan pada saat pleno di kabupaten, kami Bawaslu akan melihat laporan-laporan dari Panwas distrik itu. Jadi laporan yang terjadi di distrik, kalau seandainya PPD tidak melakukan pleno di tingkat distrik, laporkan ke Panwas distrik, dan Panwas distrik akan isi dalam form pengaduan, dan form pengaduan itu akan disampaikan ke kami. Demokrasi bangsa Indonesia.